Halo guys, kembali lagi dengan channel saya dan hari ini saya akan menstorikan alur cerita film The Girl from Nowhere. Tanpa banyak spoiler di awal, mari langsung kita masuk ke alur ceritanya. Scan dibuka dengan diperlihatkannya sebuah sekolah yang berada di Thailand. Sekolah tersebut terkenal karena memiliki reputasi yang baik di negaranya. Semua itu terjadi karena program-program hebat yang sudah dibuat oleh guru-guru mereka. Sehingga para siswa-siswi di sana sudah sangat jauh dalam hal terlibat dalam seks bebas. Kepala sekolah di sana pun sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh guru-guru tersebut, terutama apa yang dilakukan oleh salah satu guru pria di sekolah tersebut yang bernama Pak Win. Hingga ada satu ibu guru yang kita sebut saja bernama Ibu Ririn, di mana Ibu Ririn ini membuat sebuah usulan yang sangat aneh. Sekolahnya perlu membuat mesin pengaman atau kondom sehingga sekolah tersebut terbebas dari hamil di luar nikah. Tentu saja usulan dari Ibu Ririn ini ditentang oleh guru-guru di sana, ya karena tentu saja usulan itu membuat para siswa beranggapan bahwa seks itu sangat wajar, sehingga usulannya pun langsung ditentang oleh guru dan kepala sekolah di sana. Lalu Pak Win pun, yang merupakan salah satu dari guru yang masih muda dan tampan, mengusulkan bahwa di sekolahnya dibuat sebuah program yoga, di mana dengan adanya program yoga maka pikiran siswa-siswa di sana terbebas dari yang namanya seks. Usulan itu pun langsung disetujui oleh kepala sekolah di sekolah tersebut. Lalu sekolah tersebut pun kedatangan siswi baru, mana siswi ini bernama Nano. Setelah memperkenalkan diri dengan teman-temannya, Nano pun dipersilahkan duduk oleh Ibu Ririn. Lalu setelah itu tidak lama kemudian datanglah seorang guru yang kita tahu bernama Pak Win. Pak Win pun meminta relawan siswi dari kelas tersebut untuk membuat video yoga bersamanya. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Win, Nano pun terlihat tertarik dengan program tersebut dan ikut dalam video pembuatan yoga tersebut. Dan seorang lagi murid di sana yang bernama Ing juga tertarik dalam pembuatan video tersebut. Lalu Ibu Ririn pun bertanya dengan seorang siswi lagi yang bernama Mei. Namun sepertinya Mei menolak secara halus ajakan dari Ibu Ririn. Lalu setelah itu diperlihatkan Ing dan Nano sedang latihan yoga dengan dilatih oleh Pak Win, di mana mereka pun direkam untuk kemudian dibuat video. Setelah pulang dari latihan, Pak Win pun berkumpul untuk makan siang bersama anaknya, di mana anak dari Pak Win sangat mengidolakan sosok Pak Win, dan kita panggil saja anak Pak Win ini dengan bernama Ning. Keesokan paginya, Nano pun mengatakan kepada Ing bahwa latihan hari ini dibatalkan oleh Pak Win, di mana dia mengatakan bahwa Pak Win mempunyai kesibukan yang harus diselesaikan. Namun ternyata setelah Ing pergi, Nano terlihat datang sendiri ke tempat pelatihan tersebut, di mana Nano mengatakan kepada Pak Win bahwa Ing sedang memiliki urusan, sehingga Pak Win pun mau tidak mau melanjutkan latihannya bersama Nano. Namun di sepanjang latihan terlihat bahwa Pak Win terlihat sangat tertarik kepada Nano, apalagi ditambah kemolekan tubuh Nano saat latihan yoga membuat Pak Win pun tidak bisa membendung hasratnya lagi. Namun Nano bukannya melarang Pak Win, malah dia bertanya kepada Pak Win bahwa apakah Bapak yakin? Tentu saja namanya juga laki-laki, pasti akan mengiyakan saja, yang penting dapat. Dengan memiliki paras yang tampan, akhirnya Pak Win pun berhasil menggoda Nano untuk mengajak adu gabrut bersamanya. Setelah selesai, Pak Win pun mengatakan kepada Nano bahwa hubungan mereka harus dirahasiakan. Lalu setelah itu diperlihatkan Mei sedang mendatangi kantor Ibu Ririn, di mana Mei bertanya kepada Ibu Ririn tentang informasi mengenai tempat aborsi janin. Mei pun mengatakan bahwa temannya sedang hamil dan ingin mengaborsi kandungannya. Lalu Ibu Ririn pun mengatakan kepada Mei bahwa dia bersedia mengantarkan Mei ke tempat aborsi tersebut. Tentu saja hal itu membuat Mei kaget, karena Ibu Ririn tahu bahwa yang hamil sebenarnya merupakan Mei sendiri.
Jadi bisa dibilang bahwa Mei sudah melakukan tragedi hamil di luar nikah. Lalu siapakah bapaknya? Sabar, nanti di film akan dijelaskan. Dan lanjut. Lalu di depan pintu terlihat bahwa Nano sudah menunggu kedatangan Mei, di mana Nano mengatakan kepada Mei bahwa dia sudah mengetahui tempat aborsi dan dia bersedia mengantarkan Mei ke sana. Tentu saja hal itu membuat Mei kaget karena dia tidak mengatakan apa-apa kepada Nano. Namun Nano mengatakan bahwa dia dapat mendengar dengan jelas pembicaraan dia dengan Ibu Ririn di dekat pintu. Setelah mendengar perkataan Nano, akhirnya Mei pun menyetujuinya. Lalu saat Nano berjalan berdua dengan Ing, tiba-tiba Pak Win menemui mereka berdua. Dan Pak Win meminta Nano untuk segera menemuinya di ruangannya. Sesampainya di ruangan Pak Win pun langsung menunjukkan video adu garbut mereka semalam. Di mana dengan liciknya Pak Win pun mengatakan kepada Nano bahwa jika Nano tidak menuruti apa yang diinginkan oleh Pak Win, maka video tersebut akan disebarkan oleh Pak Win. Jadi dasar satlah Pak Win ya, udah ganteng, bersuami, udah ganteng, punya istri, punya anak, tapi malah kelakuannya bangsat. Tentu saja dengan ancaman Pak Win tersebut, Nano pun mau tidak mau mengikuti keinginan Pak Win. Akhirnya mereka pun adu gabut lagi di tempat tersebut. Lalu sepulang sekolah, Pak Win pun pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya di sana, di mana istrinya memberikan HP Pak Win yang tertinggal di ruangan tempat adu gabut mereka tadi. Lalu istri Pak Win berkata bahwa yang memberikan HP tersebut adalah seorang gadis SMA yang sekolah di tempat Pak Win belajar. Lalu istri Pak Win mengajak Nano untuk makan siang bersama mereka, dan mereka pun makan siang di rumah Pak Win. Mampus Pak Win. Di sini istri Pak Win bangga dengan Nano, di mana istri Pak Win mengetahui fakta bahwa Nano merupakan gadis yang sangat pintar dan terpelajar di sekolahnya. Dan istri Pak Win pun meminta Nano untuk menjadi guru les terhadap anaknya. Untuk mendengar tawaran istrinya tersebut, Pak Win pun tiba-tiba menjadi gugup. Namun tentu saja kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nano, dan tanpa basa-basi menyetujui tawaran Ibu Win tersebut. Pak Win pun dengan frustasi menelpon Nano, di mana Pak Win sangat marah terhadap Nano. Lalu Pak Win pun mengancam Nano, di mana jika Nano melakukan hal yang di luar dugaan, Pak Win pun tidak akan segan-segan untuk menyebarkan video adu gabut mereka ke sosial media. Sementara itu, keesokan paginya Pak Win sudah tidak lagi melihat Mei dan Nano yang berada di sekolah. Sontak, Pak Win pun langsung menelpon Nano dan menanyakan keberadaannya. Pak Win pun langsung mengancam Nano dengan menjauhi keluarganya, di mana jika Nano tidak menjauhi keluarganya, maka video-video syur Nano bersama Pak Win akan disebar oleh Pak Win sendiri. Namun Nano tidak takut dengan ancaman Pak Win karena Nano tahu jika Pak Win menyebarkan video tersebut, maka keluarga Pak Win sendiri pasti akan hancur. Karena itu Pak Win pun langsung menyuruh Nano untuk menemuinya di ruangan tempat biasa mereka melakukan pelatihan yoga. Lalu setelah selesai berbicara, terlihat bahwa Nano sudah berada dengan Mei di salah satu tempat aborsi. Anak Pak Win yang bernama Ning sedang membawa pacarnya di rumahnya, di mana dia dan pacarnya akan berencana untuk belajar bersama dengan Nano. Di mana terlihat bahwa pacarnya Ning berusaha merayu Ning di rumahnya tersebut. Lalu tiba-tiba muncullah Nano dan mengagetkan mereka, di mana Nano pun mengajak mereka untuk belajar bersama di sebuah kamar. Ternyata itu adalah rencana licik Nano untuk menjebak anaknya Pak Win yang bernama Ning. Di mana setelah sampai di dalam kamar itu, Nano pun pergi meninggalkan mereka berdua. Namun sebelum pergi, Nano pun meminta HP Ning. Setelah Ning memberikan HP tersebut, Nano pun pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah Nano pergi, kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh pacarnya Ning, yang namanya juga laki-laki dengan jurus playboynya cap kandar Jepang. Akhirnya pacarnya Ning pun berhasil merayu Ning untuk melakukan adu gabut bersamanya. Namun tanpa mereka sadari, Nano sudah meletakkan kamera persis di depan mereka. Lalu setelah itu Nano pun menelpon Pak Win untuk menjemputnya di depan gerbang sekolah.
Setelah mendengar telepon dari Nano, Pak Win pun bersedia untuk menjemput Nano di depan gerbang sekolah. Namun, sampai di gerbang sekolah, rupanya Nano sudah tidak ada di gerbang sekolah. Dan Pak Win pun sadar bahwa dia sudah ditipu oleh Nano. Lalu dia pun langsung segera bergegas ke tempat ruangan yoga. Dan ternyata benar bahwa ternyata di ruangan tersebut sudah terdapat Nano tepat di atas ruangan tersebut. Pak Win pun geram dan langsung menyuruh Nano untuk turun, namun Nano tidak memperdulikannya. Lalu Nano pun langsung menunjukkan video di mana pacarnya Ning sedang melakukan pemanasan adu gabruk bersama Ning. Melihat anaknya yang sudah diperlakukan seperti itu oleh pacarnya Ning, Pak Win pun geram dan langsung menanyakan kepada Nano di mana keberadaan anaknya sekarang. Nano pun meminta Pak Win untuk memberikan kode komputer yang dimilikinya, di mana di dalam komputer tersebut terdapat video-video syur Nano bersama Pak Win. Yang akhirnya mau tidak mau Pak Win pun mengatakan password komputernya kepada Nano. Setelah mengatakan password komputernya, Pak Win pun langsung bergegas ke tempat yang sudah dikatakan oleh Nano. Dan ternyata bukan hanya video syur Nano, itu juga ada video syur Mei bersama dengan Pak Win. Ternyata Nano bukanlah satu-satunya korban. Diketahui fakta bahwa ternyata anak yang dikandung oleh Mei itu merupakan anak dari Pak Win. Setelah melakukan adu gabrut, tiba-tiba HP pacarnya Ning telah mendapatkan notifikasi dari Nano. Dan setelah melihat itu, angka terkejutnya Ning melihat isi-isi dari HP yang sudah dikirimkan oleh Nano. Bersamaan dengan itu, tibalah Pak Win ke keberadaan mereka. Saja betapa sakitnya Ning bahwa ayah yang diidolakannya ternyata selingkuh dengan wanita lain. Itu membuat Ning marah dan langsung pergi meninggalkan ayah tersebut. Ning pun tiba-tiba ditabrak oleh mobil, dan hal itu pun membuat Ning tewas ketika di tempat tersebut. Dan setelah Ning tertabrak mobil dan tewas, hal itu pun membuat Pak Win sangat bersedih. Sementara itu, Ibu Ririn mendapat SMS dari Mei, di mana Mei mengatakan kepada Ibu Ririn bahwa dia akan berhenti sekolah. Lalu, scam pun ditujukan beberapa hari setelahnya. Sekolah mereka pun langsung diincar oleh awak media-media di Thailand karena video syir Mei dan Pak Win sudah tersebar luas di internet. Dan scam pun ditutup dengan ditunjukkannya Pak Win yang sudah berada di mobil polisi. Jadi Nano merupakan salah satu murid baru yang berada di sekolah tersebut. Dan di sekolah itu dia menyukai guru yang bernama Pak Win. Nano ini seperti mempunyai jiwa-jiwa psikopat, di mana dia sangat membenci dengan laki-laki yang berotak mesum atau yang melakukan pencabulan. Karena itulah dia melakukan pembalasan dendamnya dengan sangat sadis. Bagaimana tidak, saat membalaskan dendamnya bukan hanya Pak Win yang menjadi korban, namun anak Pak Win yang tidak bersalah juga ikut menjadi korban dari kekejaman Nano tersebut. Dan guys, itulah alur cerita film The Girl from Nowhere episode 1. Dan jika kalian suka, mungkin saya akan melanjutkan ke episode 2 nya. Dan jangan lupa subscribe, and bye bye to next video.